Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang bahasa Arab kaitannya dengan sholat fardu atau sholat as-sholawatul khams, sholat 5 ya, 5 waktu. Nah, sekarang saatnya kalian belajar mengerjakan kitabah atau menulis dalam arti benar atau mengerti tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, pada kesempatan ini ada tugas mandiri, yaitu kalian disuruh untuk melepas dari kata-kata yang sudah menjadi rangkaian, sudah disambung, kemudian kalian disuruh atau diberi tugas untuk meneliti huruf apa saja yang ada pada kata ini. Sholatun, coba dibaca dulu ya. Sholatun ini terdiri dari huruf apa saja di sini. Misalnya shot, lam. Kalau ini ada lam alif, berarti ada lam dan alif, enggak saja. Nanti kalau ada alif berarti ada tambahan. Silahkan diteliti di sini, nanti ditulis berapa huruf itu jumlahnya, nggak usah ditulis jumlahnya berapa, tapi ditulis hurufnya. Misalnya shot, lam, dan seterusnya sampai sini ya. Kemudian sampai mudarrisun, mim, dan seterusnya ya. Bukan yang lain, tapi diprotoli. Ini diprotoli. Ada huruf apa saja yang muncul di huruf mudarrisun ini. Demikian juga jama'atun, masjidun, rokaatun. Untuk selanjutnya, halaman berikutnya kalian disuruh terjemahkan kata-kata di bawah ini dengan bahasa Arab. Nah, yaitu berada di tengah-tengah. Bahasa Arabnya apa? Berada di tengah-tengah. Nah, di sini dicari di sekitar sini ya, di sekitar ini mufradat ada ya. Kemudian berapa rakaat? Berapa rakaat ada di buku ya ini, sebelum halaman 37 berarti 36 dalam bacaan ya. Kemudian matahari, gampang, di buku juga ada 4 rakaat. Ini misalnya salat zuhur 4 rakaat. Kalian 4 rakaat ini dibahasa Arabkan ya. Dibahasa Arabkan maksudnya. Berada di tengah-tengah bahasa Arabnya apa? Berapa rakaat bahasa Arabnya apa? Kemudian matahari bahasa Arabnya apa? Mudah sekali. Kemudian 4 rakaat bahasa Arabnya apa? Waktu bahasa Arabnya apa? Nah, jadi tugas kalian mengerjakan ini ada 5, kemudian bagian B juga ada 5. Nanti cukup dikirimkan lewat WA, kemudian tulis namanya ya, karena nanti Pak Toat akan memberikan nilai tidak lewat e-learning karena tidak bersamaan ya. Ada yang luring, ada yang langsung. Jadi kalau langsung sebagian di e-learning, sebagian di langsung, sulit Pak Toat untuk merekapnya. Jadi satunya lewat WA saja, namanya yang jelas dan kelasnya yang jelas, nggih. Nama, kelas, dan juga nomor absen kalau masih hafal. Nama lengkap nggih, paling tidak nama yang di depan. Jangan nama panggilan, kalau nama panggilan susah dicari juga. Jadi nama asli, nama depan paling tidak. Misalnya ada Muhammad Anwar, ya tulisi Muh Anwar begitu. Jangan ditulis Mo'an nanti susah saya mencarinya. Muhammad Hadi ditulis Moha, itu juga susah. Kita lanjutkan untuk tugas kelompok, tidak usah karena kalian tidak berkelompok. Kemudian ini kita ikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah itu membaca as-sholatus subahi. Ayo. Raka'ataini.
Ya, kalian kalau salat subuh kan usolli fardhos subhi raka'ataini gitu ya. Mustaqbilal qiblati ata'an ma'muman lillahi ta'ala. Misalnya begitu. As-salatus subhi raka'ataini. Ya, salat subuh itu 2 rakaat begitu ya. Nah, sekarang yang bawah ini adalah menunjukkan waktunya kapan, ya. Ya, waktunya kapan? Kalau ini ba'da tulu'il fajri. Kalau di buku kalian jelas ya. Di buku kalian itu masih waktu jam-jam sekitar 3:30 lebih sedikit kalau sekarang ya. Repet-repet begitu, masih peteng. Kemudian di sini muncul mega, ya ada fajar sotik namanya ya. Ba'da tulu'il fajri. Ini waktu subuh. As-sholatus subhi. Ayo. Raka'ataini. Nah, tapi kalau niat nggak boleh sholatus subhi raka'ataini ba'da tulu'il fajri, nggak begitu. Ini waktunya, ya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Waktunya setelah terbit fajar. Jadi kalian nanti yang ini cukuplah kalian ditulis untuk nggak usah dilaporkan, dimengerti saja, nggih. As-sholatus subhi raka'ataini ba'da tulu'il fajri. Pak, dicatat apa boleh? Boleh. Tapi tidak usah dilaporkan, yang dilaporkan yang ini tadi. Ini sama ini. Yang ditulis di WA, yang dikirimkan ke WA. As-sholatul zuhri, ayo. As-sholatul zuhri. Salat zuhur, berapa rakaatnya? Arba'u raka'atin. Nih, arba'u raka'atin. Kapan? Ba'da zawalis syamsi. Ba'da zawalis syamsi. Ingat, ba'da itu setelah. Ya, setelah tergelincir matahari. Salat zuhur 4 rakaat. As-salatul zuhri arba'u raka'atin ba'da zawalis syamsi. Ya, ini gambarnya matahari. Jadi kalau di buku di LKS jelas, lebih jelas lagi yang di buku aslinya. As-sholatul asri, salat asar, arba'u raka'atin, sama ya. Sholatul zuhri, as-sholatul asri, arba'u rakaat. Bedanya waktunya. Setelah sholat zuhur adalah sholat asar. Jadi apa? Sholat setelah zuhur adalah sholat asar. Kapan? Awalul masa. Ya, awal masa, awal sore. Sekarang sekitar jam 2:30. Ya, ini namanya tergelincir. Ya, mulainya bayang-bayang itu melebihi panjangnya benda asli, itu waktunya sudah namanya asar atau awalul masa. Ini kalau orang Islam sudah ada yang mengkategorikan hari berikutnya, fadilahnya sudah seperti hari berikutnya, sehingga kalau ke makam kalian setelah asar podo karo sudah Jumat begitu. Ya, kita lanjutkan waktu sholat berikutnya. Sholatul maghrib. Sholatul maghrib. Nah, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin. Nah, kalau tidak niat ya as-sholatul maghribu, sholat maghrib. Berapa rakaat? Salasu rakaat. Berapa? Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ingat sholat maghrib berapa rakaat toh? 3 rakaat. Kapan waktunya? Ba'da ghurubis syamsi. Ba'da ghurubis syamsi. Setelah terbenam matahari, itu waktunya sholat asar.
Anak-anak kalau bermain dari diniyah kok sampai belum sholat, kemudian bermain, jangan sampai melewati terbenam matahari. Nanti waktunya asar habis, nggih. Nah, belajar sholat tepat waktunya atau pada waktunya. Nah, kalau sudah terbenam matahari, waktunya maghrib datang, ya, waktunya sholat asar habis, waktunya sholat asar, waktunya sholat maghrib ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari. Madza salat ba'da salatil maghrib, apa setelah salat maghrib? Adalah as-salatul isya. Setelah maghrib adalah salat isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Salah rakaat ini 4 rakaat yang kemarin sudah ya. Kapan? Ba'da ghiyabis syafaq. Ayo. Ba'da ghiyabis syafaq. Ya, setelah hilangnya mega yang kekuning-kuningan di ufuk barat. Ning kulon lek wis yang warna kekuning-kuningannya habis, maka waktunya maghrib juga habis. Kalau waktu mendung ya dicari kebiasaannya jam berapa, jam tanggal-tanggal itu. Zaman sekarang gampang karena di HP sudah ada atau tersedia aplikasi tentang waktu-waktu sholat. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita. Silahkan kalian membaca berulang-ulang ini al-qiraah ini ya. As-salatu subahi rakaataini. Kapan? Ba'da tulu'il fajri. As-salatu zuhri 4 rakaat. Kapan? Ba'da zawali syamsi. Lalu madza shalah qabla zuhur. Lek qabla itu sebelum, lek setelah ba'da. Madza shalah qabla zuhri, apa salat sebelum zuhur? Adalah subuh. Madza shalah ba'da subahi, lek ba'da subahi setelah salat subuh. Di sini ada salat zuhur. Cuma waktunya berjeda ya. Berjeda. Ada waktu tenggang. Tapi kalau zuhur ke asar, habis zuhur berarti masuk asar, habis asar berarti maghrib, dan seterusnya. Yang senggang hanya ini. Ini ada waktu-waktu bagus adalah waktu duha, untuk sholat duha. Kapan? Setelah terbit matahari sampai masuk waktu zuhur, itu namanya ada sholat duha, tapi sunnah ya. Oke, belajar sampai di sini, sampai halaman berikutnya sini dibaca berulang-ulang sampai mengerti artinya. Kemudian yang ditulis, kemudian dikirimkan ke WA adalah yang tadi. Ini tugas mandiri halaman 37 1-5. Kemudian halaman 38 1-5. Ditulis yang jelas, difoto yang jelas, tulis namanya yang jelas, lengkap kalau bisa. Kalau tidak lengkap, kalau tidak bisa ya paling tidak huruf pertama atau kata pertama, nama, nomor absen, dan juga kelasnya Abu Bakar atau Umar. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan senantiasa sehat, diberi kesabaran di masa-masa pandemi ini. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dari bumi sehingga kita bisa kembali ke sekolah nanti. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.